wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, hadirin pecinta dakwah Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia adalah multikultural nation, negara yang terdiri banyak suku, yang terdiri banyak bahasa, yang terdiri banyak agama, yang diakui Asia Tenggara bahkan seluruh dunia. Sehingga Mujiono menyebutkan dalam syairnya, ragam umat, ragam agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, banyak suku, suku dan budaya, ada Jawa, Kalimantan sampai Papua, semuanya ada di sini, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang hadirin, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah ancaman yang luar biasa yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan sehingga memicu konflik massal yang sangat mengerikan. Pantaslah keberagaman ini laksana api di dalam sekam yang suatu saat bisa membakar bangsa ini. Maka dari itu hadirin, semua ini agar tidak terjadi pada waktu yang mulia ini, izinkan saya memaparkan dakwah Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan, dengan rujukan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta dakwah Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Rahman dan Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur pada jilid ke-7 halaman 578 menyebutkan bahwasanya asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bani Bayadah untuk menikahkan putrinya dengan seorang budak yang bernama Abu Hindim. Lalu Bani Bayadah menolak seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami menikahkan putri kami dengan seorang bekas budak kami?" Maka turunlah ayat ini yang diawali dengan "Ya ayyuhan nas", yang ditujukan bagi semua manusia tanpa memandang ras dan golongan. Lalu diperkuat oleh Imam Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi jilid 7 halaman 643. Inna khalaqnakum min dzakir wa unsa, yakni Adam dan Hawa. Manusia itu diciptakan dari satu sumber, yakni Adam dan Hawa. Artinya kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling merendahkan, kita tidak boleh menganggap diri kita lebih mulia daripada manusia yang lainnya. Hadirin pecinta dakwah Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyid Qutb dalam tafsir fi Ziladil Quran jilid ke-5 halaman 634 menyebutkan, lita'arafu, pada ayat ini adalah keharmonisan yang dimulai dari pengenalan. Ketika Allah mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabail, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, diawal dengan keharmonisan, dengan saling mengenal. Artinya kita hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar di dalamnya terjalin keharmonisan. Kalau ini hadirin kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak ada yang namanya perilaku intoleransi. Sekarang ini Indonesia dihadapkan dengan perilaku intoleransi. Marak sekali isu syarak, kebiasaan saling mengkritik, kebiasaan saling memperdebatkan, akhirnya menimbulkan permusuhan. Maka hadirin, pemerintah harus mengambil sikap tegak bagi pelaku intoleransi apapun alasannya, sehingga kita bisa hidup nyaman di negeri Indonesia ini.
apapun bahasa kita, kita hidup dalam bangsa yang sama. Apapun budaya kita, kita hidup dalam negara yang sama. Apapun suku dan budaya kita, kita tetap hidup dalam tanah air Indonesia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana solusinya hadirin agar kita bisa merawat kebinekaan ini, agar kita bisa merawat persaudaraan dalam bingkai kebinekaan ini? Jawabannya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Inna Allaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berbantah-bantah yang membuat kalian gentar dan menghilangkan kekuatan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Nur Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 355 menyebutkan, ayat ini menyuruh kita untuk bersatu agar tidak berbantah-bantah, karena berbantah-bantah itu hanya akan dapat melemahkan persatuan dan kesatuan kita. Akhirnya dakwah ini disimpulkan, Indonesia sekarang ini krisis toleransi. Maka kita harus sebagai ASN harus menjadi pelopor daripada toleransi itu sendiri. Dan yang kedua, kita sebagai ASN harus menegakkan kebinekaan di negeri pertiwi ini. Akhirnya dakwah ini saya tutup dengan syair. Sungguh manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Ragam umat dan budaya dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya bersatu di negeri Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Akhirnya cuci tangan sambil berdiri, pakai sabun aromaterapi. Dakwah ini saya cukupkan sampai di sini. Jika Dewan Hakim berkenan, izinkan saya tampil untuk yang kedua kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.